Jadi kacamataku tuh ini guys, yang kemarin tuh patah. Jadi goodbye untuk kacamataku yang lama. Ya hari ini aku mau review film yang kemarin jadi parade sedih 2025 setelah satu kakak tujuh ponakan. Ada perayaan Matiras. Film ini bercerita tentang Ian, seorang anak pertama yang selalu sulit untuk menempatkan dirinya dalam keluarga di saat mimpinya tak sebanding dengan kesuksesan sang adik. Absennya sosok ayah menuntut Ian untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Langsung aja, nggak suka sama film. Cuma aku respect juga sama film ini karena banyak penonton yang masih bisa kena gitu, masih bisa relate. Jadi keresahan yang pertama dariku adalah pengadeganannya. Banyak adegan yang menurutku di FCG itu kurang maksimal gitu. Ada beberapa adegan yang dibawakan kayak, kalau istilahku itu dibawakan dengan benar tapi tidak dibawakan dengan cantik. Jadi iya, maksudnya itu nyampe, cuma impact itu dari kurang gitu. Cuma sekedar nyampe, nggak sampai masuk banget ke akunya gitu guys. Sama menurutku tuh beberapa dialognya itu kayak terlalu literal gitu. Banyak adegan yang menurutku bisa cukup diperlihatkan hanya dengan mungkin ekspresi atau peristiwanya aja, tanpa harus dengan selengkap itu dijelaskan apa kondisinya gitu. Kayak, oh, eh, si A begini jadi kamu nggak boleh begini begini begini, konsekuensinya begini. Jadi kayak penonton itu kayak didikte banget, kayak dituntun banget untuk paham gitu. Padahal kan kayak mungkin ada beberapa part yang kita tuh udah paham gitu, nggak perlu dijelaskan sejelas itu. Pemilihan katanya itu banyak yang menurutku masih kurang digali lagi. Kembali ke poin pertama, katanya benar, kalimatnya benar, cuma nggak dihiasi lagi gitu. Tapi menurutku ada beberapa kalimat di adegan-adegan inti yang menurutku bisa kena gitu. Cuma masalahnya yaitu udah sebelum ada itu akunya nggak terlalu masuk, jadi waktu di adegan yang kalimatnya menurutku bagus juga agak sedikit kenanya. Oh, beberapa itu ada di waktu kata tenggelam, waktu si ada karakter yang menjelaskan suatu keadaan hanya dengan kata-kata tenggelam. Sama yang kedua, itu spoiler ya, iya, agak-agak akhir tuh ada ibunya itu bahas soal doa. Jadi yang ibunya sayangkan itu enggak cuma kecewa karena poin ini aja, tapi poin soal doa itu menurutku itu tetap masih kena banget sih itu. Pun untukku yang enggak kena dari awal itu kuat banget. Itu poin bagusnya. Ya, cek kan udah nak ini laku banget, Kak. Keresahanku selanjutnya, aku masih belum bisa lihat Iqbal itu sebagai kakak Umay. Melihat film sebelumnya yang mereka tuh sesolid itu di Madura Natin Saleh. Di sini kayak aku masih belum bisa lihat Iqbal sebagai kakaknya Umay. Iqbal sebagai kakak pertama pun menurutku masih belum segitu tergambar gimana dia sebagai kakak pertama dulu. Dan menurutku di sini malah untuk beberapa part acting Umay itu menurutku lebih bagus, lebih berkesan. Mungkin karena dia sutradaranya, jadi dia tahu memilih segimana porsi yang dia mau gitu. Jadi untuk beberapa part itu dia memang ada satu dua part di mana dia terkesan berlebihan. Tapi menurutku itu pasti bisa ditolerir, dan malah menurutku sesuai sama emosi, sesuai sama level emosi yang dia dapat dari suatu peristiwa di adegan tersebut. Sama yang terakhir itu, aku nggak tahu gimana rencana si Umay ya. Cuma aku pengen aja kayak Umay itu sekali-sekali bikin film yang nggak nggak nangis-nangis gitu. Istilahnya tearjerker aja gitu, kayak nyari tangis melotot gitu. Soalnya dari film pertama sampai sekarang kalau nggak salah itu kan film sedih semua ya. Dan kemarin di film PMR ini ada beberapa adegan waktu waktu di fase Fun and Games itu seru banget. Waktu kucing-kucingan sama ibunya di pasar, waktu ngeband itu
lucunya masuk, serunya juga dapat banget. Kayak ini loh, kenapa kamu nggak explore di bagian ini juga gitu, ketimbang fokus ke film nangis gitu. Dan itu pun aku juga merasa polanya tuh untuk film ini sama kalau aku tarik itu ketika berhenti di sini masih mirip-mirip gitu, penggunaan teknologinya. Karena kalau nggak salah aku juga pernah denger lumayan suka masukin teknologi di film-filmnya gitu, teknologi yang mungkin advance, karena dia itu salah satu film yang dia sukai banget, filmnya Jim Carrey, Eternal Sunshine itu kan ya. Di situ penggunaan teknologinya signifikan banget. Dan sebenarnya aku tuh kalau sama cerita yang dibilang klise itu aku sebenarnya udah di fase nggak masalah, karena susah sekarang kalau bikin cerita baru yang enggak mirip sama sekali sama yang lain itu susah banget, itu hampir mustahil lah. Mungkin yang kita rasa baru pasti itu juga ambil referensi dari film-film lain, jadi aku nggak masalah kalau filmnya, kalau misalnya bilang klise karakter utamanya mesti habis ini gini, nanti endingnya gini. Tapi kalau untukku kembali lagi ke eksekusinya, kalau dari awal udah bisa memikat penonton, aku udah berhasil, perhatianku diambil, fokusku diambil, aku berhasil menginvestasikan perhatianku ke film ini. Ya udah, mau ceritanya baru, mau ceritanya klise, ya aku akan terima aja sama pengalaman yang mereka sajikan gitu. Kalau untuk film ini aku masih bisa ngerasain klisenya karena ya itu dari awal aku udah gak kena dulu, dan efeknya pun juga aku nggak se-emosional waktu nonton Satu Kakak kemarin. Coba ya guys, kita tanya temanku kemarin yang menonton ada di sini. Iya, yang satu oke aja, yang satu no comment. Yang satu yang oke aja itu memang dia telat ya, jadi dia datang udah di keadaan yang sangat vital. Jadi dia tiba-tiba nyelonong masuk telat setengah jam lebih. Oke mas, katanya nggak relate, padahal relate banget. Nggak, ada yang mau pesan-pesan lagi? Yang sudah boleh pulang. Yang sudah nonton boleh pulang. Kalau kamu di rumah, pulang. Nah, kesimpulan, aku masih nggak begitu suka sama film ini, tapi tetap respect sama filmnya. Karena balik lagi, aku juga tahu beberapa temanku yang kemarin pun ada temanku yang nonton itu nangis. Juga tahu ada beberapa orang kisah hidupnya itu relate banget sama ini. Tapi aku nggak kena ke emosi film ini karena beda preferensi aja. Aku bisa kena yang sama yang bagian ini, bisa bagian itu. Aku harap untuk orang-orang yang hidupnya relate banget sama cerita ini, aku harap kalian diberikan kebahagiaan terus dalam hidup, enggak tenggelam dalam penyesalan, enggak terkurung dalam penyesalan. Untuk yang belum merasakan kehilangan, bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan sumber-sumber kebahagiaan kalian itu. Kehilangan mereka itu bukan berarti kalian juga kehilangan hal untuk bahagia. Jadi ya saat masa itu datang, ya, nikmati kesedihannya, rayakan mati rasanya. Setelah itu buka hati untuk dirimu sendiri, karena kamu juga berbahagia. Anjay, bye bye.